Perhatian, seluruh konten ini dibuat oleh manusia, bukan dengan AI. Admin sengaja tidak menggunakan AI karena penonton kami adalah manusia yang menghargai sentuhan hati, rasa, dan karsa dalam setiap karya. Inilah yang membedakan channel kami. Kreativitas asli manusia, bukan konten generate AI seperti kebanyakan channel saat ini. Jika ada kekurangan dalam penyampaian atau cerita, mohon dimaklumi. Yang pasti kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Anda. Manhwa ini satu autor dengan Senyuan Richie Scan by Loyalty, dan judulnya I am super rich guy, so it's reasonable for me to be a stambak. Tentu saja manhwa ini akan seru seperti pendahulunya, dan langsung aja kita sambit. Ini dia manhwanya. Selamat menikmati. Berpindah tempat di 20 menit kemudian. Ibu, aku pulang nih. Anak tergantengmu kini pulang. Kamu kembali tepat waktu, nak. Ini kesukaanmu deh, semangka dingin yang lezat. Terima kasih ibuku. Hei, kemana kamu pergi? Bukankah kamu bilang sedang memikirkan schedule kuliahmu? Kemana kamu ini mau pergi terus? Aku sedang berpikir untuk pergi ke Modu. Aku berencana untuk mendaftarkan ke Universitas Modu. Jadi aku ingin melihat-lihat daerahnya dulu. Apakah kampus itu cocok untukku atau tidak ya? Soal kuliah itu tergantung padamu saja. Aku sudah percaya. Aku akan meminta ibumu transfer uang perjalanan untukmu. Kamu bisa mengatur sisanya sendiri ke situ. Sayang, kamu akan memanjakannya. Jika kamu hanya melepaskan uang pada masalah, jangan biarkan dia menjadi anak yang manja, yang merengek-rengek terus sama orang tuanya, atau anak manja ibunya, atau dia akan sulit mencari istri nanti, kata maknya. Ibu ngomong apa sih? Jangan bahas-bahas itu terus yang sensitif seperti itu. Dipikir anakmu ini nggak laku apa? Aku bukan Jiang Cheng yang naif dari kehidupanku yang dulu. Kali ini tidak mungkin aku akan mengecewakanmu, Ma. Aku akan mencarimu menantu yang cantik, yang seperti artis. Di keesokan harinya di penerbangan daerah Bandara Soekarno-Hatta. Seharusnya aku memeriksa tiketku lebih awal. Karena aku membelinya mendadak kemarin, aku hanya bisa mendapatkan kursi kelas ekonomi. Ini terlalu sempit untuk seorang sepertiku yang super kaya. Dan di sini sang MC menyenggol seorang perempuan. Permisi, maaf nona. Zhong Ying, kamu Jiang Chen? Kenapa kau ada di sini? Oh, itu kursiku ada di sini, Zhong Ying. Kebetulan sekali ini juga kursiku. Oh, rupanya kita dekatan ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wow. Hei cantik, kursiku juga di sini. Suatu kehormatan bisa kepergian denganmu. Ada lagi-lagi NPC yang jelek ingin nimbrung juga, sok tahu. Benarkah? Yong Ying duduk di kursi sebelah jendela. Hey bro, kursi itu wanita kan? Kamu tidak bisa begitu saja bertukar kursi di pesawat, kata NPC yang menyebalkan ini. Kami bersama, urusanmu apa? Bukankah urusan kalian bagaimana kalian memutuskannya untuk duduk, kata sang MC. Hey bro, apa yang kau lakukan di sini? Di sini, hey cantik. Kerjaku rasa aku pengen cari kerja. Bagaimana denganmu? Aku bosan di rumah, jadi aku memutuskan untuk melakukan perjalanan bisnis. Itu bagus. Jadi kamu sedang liburan kan?
Aku harus mengulang 1 tahun, tapi aku baru saja lulus. Aku juga sedang dalam perjalanan ke Modu. Namaku juga Kiang Sheng. Senang bertemu denganmu, wahai wanita cantik. Aku harus memperingatkanmu, cantik, ada banyak jebakan turis di Modu. Aku sudah beberapa kali ke sini dan hotel-hotelnya, terutama zona bencana. Tapi hotel tempatku menginap sangat bagus. Ayahku yang mengaturnya dan mereka bahkan mengirim mobil untuk menjemputku. Kalian menginap di mana? Aku bisa meminta mereka memberi kalian tumpangan jika searah. Kalau tidak, taksi di bandara sangat mahal. Apalagi ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta loh. Benar-benar kehabisan kata-kata. Di sini sang wanitanya menyuekin pria itu. Oh sorry bro, tidak usah repot-repot. Kamar yang aku pesan juga memiliki layanan penjemputan dari bandara ini. Dia bersamaku, jadi jangan repot-repot nawari yang aneh-aneh. Serius loh, hotel mana yang kamu pesan? Amang Yang Ling. Kamu bilang Amang Yang Ling? Amang Yang Yun, hotel sangat mewah yang memiliki biaya 3,3 triliun untuk dibandingkan dan menggabungkan relik kuno dari kota kuno Xiangchun yang berusia ribuan tahun. Tapi aku pernah menginap di sana sebelumnya. Kamar Pavilion Ming yang harganya lebih 9.000 semalam itu memiliki layanan penjemputan bandara. Aku tidak tahu tentang itu. Aku memesan villa halaman. Serius kamu? Iya, villa halaman 80.000 semalam, Jiang Cheng. Aku tidak pernah menyangka kamu anak orang kaya. Ayolah, jangan merendah seperti itu. Bukankah kau sendiri adalah anak orang kaya yang terpandang di kota Xinjiang? Zhong Ying bukannya hanya kembang sekolah kota, dia juga anak orang terkaya terkenal di kota. Dulu dia selalu diantar ke sekolah dengan Bentley atau Rolls Royce keluarganya yang super mewah. Zhong Ying, kesayangan dari surga, adalah tipikal gadis tipe elit yang membuat pria-pria merasa tidak aman hanya dengan menatap matanya. Hampir tidak ada yang berani mengejarnya karena molek bagaikan bidadari. Tapi dia tidak pernah sombong. Dia hanya belajar dengan tenang sendirian di pojok sekolah. Dulu aku sepenuhnya terfokus pada Zongjia yang kini jadi selingkuh. Jadi aku tidak terlalu memperhatikan Zhong Ying. Aku mendengar keluarganya mengalami masalah di tahun kedua SMA-nya dan dia mulai berjalan kaki ke sekolah setelah itu. Mungkin keluarganya sedang bangkrut. Aku sudah tidak bisa dikatakan orang anak kaya lagi sekarang. Ya, seperti engkau tahu, keluarga aku kan? Ups, aku salah bicara. Cepet ganti topik. Ya, begitulah. Mungkin itu masa-masa sekolah kita yang manis. Ya benar, sekolah kami sungguh sangat menyenangkan waktu itu. Akhirnya memecahkan kebukuan. Biarkan aku periksa lagi nilai keramahan Ong Yong Yi ini. Perempuan bernama Zhong Yi, usia 18 tahun, tinggi 172 cm. Penampilannya wow, mentok 96. Kepribadian 96, profesi 0, dan keramahannya 75. Statusnya adalah teman biasa. Nilai keramahannya 75. Teman sekelas biasa hanya sekitar 65%. Tapi Zhong Yi ini sangat menyukaiku nampaknya. Mungkinkah selama ini Zhong Ying ini mengintaiku di dalam hatinya? Waktu berlalu dengan cepat dan sudah sampai landing. Halo, saya Jiang Zheng. Halo Jiang Zheng, nama saya Wong Yung Yi. Saya adalah butler pribadi yang ditugaskan ke villa halaman yang ada di pesan. Jiang Zheng. Anjir, pelayan hotelnya kayak bidadari ini, kata admin. Oh ya Yongzi, kau menginap di mana? Aku menginap di rumah teman di Dodong. Itu tidak searah dengan Amang Yung Yung. Jiang Cheng, jangan khawatir tentang aku. Aku akan naik taksi sendiri saja. Masuklah, Zhongji, kita teman lama, tidak perlu canggung. Wang, bisakah kamu mengantar teman kelas saya ke Pongdung dulu? Tentu saja Tuan. Ayo, kita naik di sini.
Apa-apaan orang serius itu? Aku harap gadis cantik itu tidak terjebak akting pamernya terbius, tidak. Aku harus menyelamatkannya. Jika aku menyelamatkannya, mungkin dia akan berterima kasih padaku dan mau menghabiskan malam pertamanya denganku. Di sini so NPC tahu kepengen jeropot lagi. 25 menit kemudian. Jiang Cheng, aku senang sekali bertemu denganmu. Ayo berteman di WeChat, nanti aku traktir makan. Oke, aku sudah bilang jangan lupa ya. Mana mungkin aku lupa. Terima kasih banyak untuk hari ini tumpangannya. Sama-sama, sampai jumpa lagi. Dia baru saja membiarkan gadis secantik itu pergi begitu saja. Anjir, apakah ini benar? Hihihi, pupus sudah malam romantisku. Setengah jam kemudian, tidak buruk sama sekali. Menginap di Amayang Yun jelas merupakan keputusan yang tepat dan sangat berharga. Lim Jing Cheng, mandimu apakah sudah siap? Oke, sepertinya aku mau mandi dulu. Apakah ini bagian pelayanan? Bantumu melepaskan pakaian termasuk sebagian dari layanan servis hotel, tetapi kami harus menangani celana dalammu sendiri, tua. Hei, tunggu Nona, tunggu dulu. Kenapa kau di sini? Menggosok punggungmu juga bagian dari layanan di hotel ini. Meskipun aku tidak akan mencicipimu sepenuhnya, Tuan Jingyang. Anjir, layanan VIP hotel ini sampai ke sono juga. Ini terasa lumayan nikmat, batin sang MC. Tahukah kamu, sekarang aku melihat dari dekat, uang sebenarnya sangat menarik. Jika benar-benar ini ada macam-macam layanan khusus, itu akan luar biasa. Batin sang MC, Jiang Cheng. Ini hanya karena aku merasa terhubung denganmu, maka aku melakukan ini. Hayalan sang MC. Tuan Jiang, kamu sangat hangat. Apakah airnya terlalu panas untukmu sehingga tubuhmu terasa panas? Sial, apa yang sedang aku pikirkan? Terima kasih sudah nonton dan next episode di minggu depan.